Halo para saudara, Monggo Pinara, podcast inspiratif bersama Kanwil Perbendaharaan Yogyakarta. Di episode kali ini, Pinara menghadirkan satu sosok yang inspiratif, sosok yang mungkin ada beberapa dari para saudara sudah mengetahui, sudah kenal gitu kan. Beliau ini berkecimpung dalam bidang ekonomi kreatif di Yogyakarta yang saat ini memang sedang berkembang pesat banget. Nanti kita akan obrolkan gimana sih tantangan ekonomi kreatif di DIY, kemudian berkembangnya bisa sejauh apa gitu kan. Bersama Mas Miftahudin Nur Ihsan atau Mas Ihsan dari founder Smart Batik Indonesia. Halo Mas. Halo Mbak Ihsan. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat, Oke, baik. nanti kita akan mengulik selain tentang Smart Batik Indonesia juga tentang ekonomi kreatif di Yogyakarta gitu ya Mas. Siap, Oke. siap. So, para saudara tetap di Pinara. Balik lagi di Pinara, podcast inspiratif bersama Kanwil Perbendaharaan Yogyakarta. Nah, para saudara, sebelum kita masuk ke obrolan tentang ekonomi kreatif di DIY itu seperti apa, sebenarnya Mutia mau mengulik dulu nih tentang usahanya Mas Ihsan yang kita sebut sebagai Smart Batik Indonesia gitu ya Mas ya. Kemarin saat Mutia ngulik nih, ternyata perjalanannya itu luar biasa ya para saudara ya. Mulai dari gimana dulu Mas Ihsan awal-awal berjualan batik, sampai sekarang di titik ini banyak tokoh publik yang sudah mengenakan produk dari Smart Batik Indonesia. Oke, kalau begitu Mas Ihsan boleh diceritakan sedikit dulu mungkin tentang Smart Batik Indonesia tuh awal mula berdirinya seperti apa? Monggo. Oke Mbak Tia, terima kasih. Selamat pagi, sederek Pinara. Perkenalkan saya Ihsan, saya founder dari Smart Batik, salah satu brand batik inovatif dari Yogyakarta, di mana kami punya 3 nilai utama, yaitu inovasi, edukasi, dan kontribusi. Ini Smart Batik ini berdiri di 2018. Sebenarnya waktu itu saya punya keinginan untuk ikut mengangkat batik dari Jogja, yang kemudian dari awal kami sudah siapkan, kami ingin menghadirkan sebuah batik yang dia itu unik dan tidak banyak dijumpai di pasaran. Nah, oleh karena itu tadi sudah saya sampaikan 3 nilai dari Smart Batik. Yang pertama dari inovasi. Di inovasi kami menghadirkan batik-batik tematik akademik, yang misalnya kami punya batik motifnya sejarah. Kemudian kami punya batik motif sains. Kemudian ada motif olahraga, musik. Dan sampai hari ini sudah ada lebih dari 200 motif yang kami miliki. Kok kepikiran ke situ gimana Mas awalnya? Karena kami melihat, karena saya dulu kan jurusan saya pendidikan kimia. Saya kuliah di UNY S1. Terus UNY. Sama kita Pak ya. Nah, di situ kan saya banyak berkecimpung, banyak berhubungan dengan teman-teman guru. Di situ saya melihat peluang teman-teman guru untuk membeli sebuah produk yang mencirikan bidang keilmuan mereka itu sangat tinggi. Jadi di situ sebenarnya target market pertama kami adalah guru. Guru di situ, terus kami hadirkan batik tematik dan penerimaannya bagus. Kemudian dari situ pelan-pelan kami mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah Kota Jogja waktu itu. Terus di 2018 kami dapat kesempatan, kami bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia kantor pusat, waktu itu kami mengenalkan namanya batik tema kesadaran pajak. Batik sadar pajak gitu ya Mas? Batik sadar pajak di 2018. Itu jadi salah satu momentum awal kami untuk tumbuh. Gitu, karena batik itu waktu itu dipakai oleh Humas Pajak se-Indonesia. Wih, luar biasa. Terus dari situ akhirnya segmen pasar kami agak bergeser. Dari yang guru kemudian masuk ke instansi pemerintahan. Yang kita akhirnya melayani pesanan-pesanan custom. Tapi bukan bergeser dong Mas, karena guru tetap masih ada yang ini juga kan? Guru masih, kan? Tapi waktu itu akhirnya fokusnya lebih ke instansi pemerintah. Gitu, sampai akhirnya ada COVID, kan? COVID kemudian beberapa anggaran dialihkan ke pemulihan COVID. Nah, di situ akhirnya kami balik lagi fokus ke guru. Karena di waktu yang sama ternyata asosiasi guru di tingkat nasional mulai tumbuh. Banyak sekali mengadakan kegiatan webinar. Dan itu menurut kami jadi peluang yang luar biasa. Karena kita sama-sama membutuhkan. Kami bisa jualan batik di situ, teman-teman guru butuh batik, dan kami berikan sharing profit untuk organisasi tersebut. Jadi setiap penjualan batiknya kami berikan sharing profit. Akhirnya nanti guru-guru, teman-teman guru itu juga bisa ada sumber pendanaan untuk bisa jualan, bisa ada sumber pendanaan untuk melakukan aktivitas di organisasinya. Oh, luar biasa. Berarti memang awalnya nih yang bikin beda karena ini batik tematiknya tadi ya Mas ya? Pas zaman itu apakah belum banyak ya Mas ya yang ngangkat batik tematik ini?
pada saat itu masih belum banyak. Gitu. Sekarang sudah mulai ada nih. Iya. Mulai. Kayak batik ini loh, batik bola tuh, batik klub bola tuh aku udah sering Ya, lihat kalau itu ada ya. Kalau batik bola itu kan sudah lama, Mbak. Oh, itu Tapi udah lama memang ya, kalau kita bicara batik bola itu sebenarnya bukan batik. Karena dia biasanya produknya produk printing. Printing ya. Oke. Ya mungkin teman-teman juga perlu ketahui bahwa batik itu hanya ada 3. Ada batik cap, batik tulis, dan batik cap kombinasi tulis. Oke. Gitu. Jadi kalau Mas Smart Batik Indonesia, kalau di kami membuat batik cap, batik cap kombinasi tulis dan batik tulis. Batik dan semuanya handmade. Cap tulis juga ada. Ya, gitu kami tidak membuat produk-produk printing. Oke. Karena memang di sini ada pemberdayaan masyarakat juga ya, Betul, Mas. Ya. Nanti boleh diceritakan sedikit tentang pemberdayaannya ini mungkin ya, Mas. Ya. Mulainya gimana, terus siapakah yang diberdayakan di Smart Batik Indonesia itu? Ya. Gitu. Mulanya kan sebenarnya di masa COVID itu kan kami kemudian akhirnya bergeser ke segmen pasar guru, kembali lagi nggak bergeser tapi kembali lagi ke segmen pasar guru. Terus dari situ inovasi kami semakin tajam karena di 2023 waktu itu kami bertemu dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan, BLU-nya Kementerian Keuangan juga. Kemudian dari situ kami akhirnya bisa berinovasi. Kalau sebelumnya di motif, kami bisa inovasi di material. Jadi kami mengembangkan lilin batik atau malam yang berasal dari limbah sawit. Tuh, yang awalnya tadi kontribusi kami baru untuk sekitar 15 pembatik. Kemudian semenjak kami mengembangkan batik sawit, itu kami bisa memberikan kontribusi untuk sekitar saat ini ada sekitar 70 ibu pembatik. Gitu. Jadi sebagian besar ada di Jogja. Di area mana aja, Mas? Apa satu terpusat di mana gitu? Kalau yang paling banyak, 2 yang paling banyak itu ada di Kulon Progo, di daerah Lendah, dan di Gedang Sari di Gunung Kidul. Jadi memang ini kebanyakan ibu-ibu ya, Mas ya, kalau nggak salah ya. Ibu-ibu, lansia, terus juga ada juga yang anak-anak muda juga, anak-anak muda yang biasanya lulusan dari SMK. Kemudian kami juga berikan edukasi untuk nanti bisa ikut membantu kami. Karena kalau yang kita bicara sekarang yang ada di Jogja, itu yang menjadi ciri khas batik tulis kami adalah dibuatnya menggunakan malam sawit. Gitu. Yang memang masih berbeda dengan yang lainnya juga ya, Mas. Betul. Ya? Namun dari obrolan ini tadi, Mas, mungkin Mas juga bisa melihat secara umum nih ya di DIY sebenarnya kalau kembali lagi ke ekonomi kreatif tadi, ada sektor atau icon apa sih gitu yang di DIY itu bisa dikembangkan sebagai ekonomi kreatif. Kalau mungkin dari Mas Ihsan kan kayak batik gitu ya, atau mungkin Mas Ihsan melihat ada hal-hal lain yang sebenarnya bisa dikembangkan juga. Sebenarnya kalau kita bicara ekonomi kreatif itu kan sebenarnya sangat luas, Mbak. Karena di kementerian pun juga amanahnya itu ada 17 subsektor, ya kan? Batik ini jadi salah satunya. Ini masuk di sektor fashion mungkin kan. Jadi kalau yang kita biasa lihat, apalagi di Jogja, itu biasanya yang sering terekspos itu ada sektor kria, kemudian kerajinan, terus kuliner, dan juga fashion. 3 sektor ini biasanya banyak sekali pelaku UKM yang ada di sini tuh, yang di 3 sektor ini yang terekspos ya. Tapi sebenarnya Jogja itu punya sisi-sisi lain yang mungkin perlu kita ekspos lagi tuh. Kayak misalnya di animasi dan video. Itu masuk ekonomi kreatif juga. Kemudian ada di seni pertunjukan. Kan anak-anak Jogja itu luar biasa tuh kreativitasnya. Terus juga ada di desain. Ya, desain itu juga kekuatan kita juga. Betul. Apalagi sekarang kayaknya semua udah butuh desain nih. Betul. Dan biasanya karya-karya anak-anak Jogja ini tujuannya juga malah ke luar negeri gitu. Ya, kemudian ada film juga. Ini nyambung dengan animasi tadi mungkin ya. Jadi banyak sekali sebenarnya potensi kita yang mungkin masih belum digali secara optimal. Gitu. Tapi kalau kita kembali lagi kita bicara ketiga subsektor utama yang biasa digarap pemerintah, ada kria sama kuliner sama fashion. Kalau di fashion jelas batik menjadi salah satu unggulan karena Jogja sendiri sudah dinobatkan sebagai kota batik dunia. Kemudian kalau di kria kita bisa lihat produk dari teman-teman kita di kota gede. Itu ada perak. Itu juga sudah lama dan ini juga yang ekspor sudah banyak. Artinya itu juga menjadi sebuah potensi yang perlu kita tingkatkan lagi. Terus kemudian ada kalau di kuliner ya pasti kalau teman-teman ke Jogja nggak lengkap rasanya kalau nggak beli bakpia kan gitu kan. Iya benar. Udah ciri khasnya gitu. Jadi sebenarnya Jogja ini potensi kreatifnya luar biasa. Luar biasa ya. Boleh nanti kita akan lanjut lagi nih Mas obrolan tentang ekonomi kreatif yang menarik. Ternyata Mas Ihsan ini kan
wawasannya juga luas banget ya para saudara ya. Nanti kita bisa gali banyak insight juga nih tentang ekonomi kreatif di DIY, dan pastinya ada beberapa hal yang pengen Mutia tanyakan juga tentang Smart Batik nanti ya Mas ya. Siap. Tetap Mbak di Muti. Pinara Podcast Inspiratif bersama Kanwil Perbendaharaan Yogyakarta. Balik lagi di Pinara Podcast Inspiratif bersama Kanwil Perbendaharaan Yogyakarta. Dan Mutia di sini masih bersama dengan Mas Ihsan, founder dari Smart Batik Indonesia. Kita tadi udah seru ngobrolin tentang ekonomi kreatif dan perkembangannya di Yogyakarta seperti apa. Nah, kalau realitanya nih sekarang Mas Ihsan, itu kayak gimana sih sebenarnya perkembangannya itu? Apakah pasarnya tuh juga banyak banget nih yang minat dari luar kota, atau bagaimana? Mau kalau Mas Ihsan lihat? Ya, kalau di Jogja sendiri Mbak, kalau kita buka data gitu kan, di DIY sendiri, Provinsi DIY itu kan ada sekitar 340.000 tuh pelaku UMKM. 340.000. Yang itu juga pasti erat kaitannya dengan pelaku ekonomi kreatif kan. Betul. 340.000 di mana ya Sleman, Bantul itu ada ratusan ribu, ada seratusan ribu. Kemudian kota Jogja punya sekitar 40-an ribu. Kemudian Gunung Kidul, Kulon Progo itu ada sekitar 40-an ribu. Itu kan kita bisa lihat di situ sebenarnya peluang potensinya itu gede banget. Ya. Gede banget, dan memang kalau kita bicara realitas sekarang ini kan teman-teman pelaku ekonomi kreatif itu sedang didorong untuk tumbuh. Khususnya melalui berbagai kebijakan dari pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten kota. Kalau saya sendiri kan dari kota Jogja nih Mbak. Saya dari kota Jogja. Kalau di kota Jogja itu ada namanya program Home Business Camp. Jadi dia itu program itu membina wirausaha muda yang usianya di bawah 28 tahun untuk dididik untuk menjadi wirausaha. Harus di bawah 28 tahun ya Mas? Ya. Yang di atas itu ada lagi nanti programnya. Di atasnya ada lagi. Ada lagi itu yang di atas 28 tahun ada juga. Jadi pemerintah Kota Jogja juga sangat fokus untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif melalui penumbuhan wirausaha muda. Ini sistemnya kayak gimana Mas kalau Home Business Camp ini sendiri? Kalau Home Business Camp sendiri nanti kita daftar gitu. Jadi dinas, dalam hal ini Dinas Perindustrian Koperasi UMKM Kota Jogja membuka semacam lowongan gitu ya, bagi teman-teman dari kementerian-kementerian yang ingin belajar wirausaha atau yang sudah punya usaha untuk mengembangkan, itu mereka bisa daftar ke situ, kemudian nanti diseleksi. Setelah seleksi nanti ada pembinaan. Ada pembinaan ya, begitu berarti. Dan ini nanti bisa mendapatkan berbagai support nih. Kalau teman-teman ini kelihatan serius, kemudian usahanya juga tumbuh, nanti bisa diajak misalnya kegiatan pameran tuh. Kegiatan pameran itu salah satu cara kita untuk bisa membuka kesempatan yang lebih besar ya, karena dia di situ akan ketemu banyak orang kan. Betul. Kami sendiri waktu itu di Smart Batik juga sebenarnya salah satu yang membuka wawasan kami adalah kami pernah diikutkan kegiatan pameran di Jakarta waktu itu, di kegiatan Inacraft tahun 2017. Itu luar biasa, saya dapat relasi baru, kemudian juga dari situ akhirnya saya punya banyak sekali pemikiran yang akhirnya bisa saya aplikasikan, dan itu membantu kami berkembang sampai sekarang. Bener. Istilahnya kayak udah ngelihat dunia luar lebih luas lagi gitu ya, Mas. Kenal sama orang-orang baru juga gitu ya. Kemudian kalau kita bicara di Pemda nih, Pemda ini juga supportnya luar biasa melalui Dinas Koperasi UMKM, Dinas Koperasi UKM DIY. Itu ada program Sibakul namanya. Mungkin Mbak Mutia juga sudah tahu gitu kan. Nah, itu sangat mendukung pelaku usaha tuh. Khususnya juga terkait dengan program gratis ongkirnya tuh. Bahkan teman-teman UMKM ini yang punya klien di luar negeri itu bisa dibantu pemerintah DIY nih untuk ongkirnya keluar gitu kan. Nah, beberapa waktu lalu teman-teman dari kantor pos juga ke tempat kami, ke showroom kami untuk mengedukasi kami terkait dengan program itu gitu. Dan ternyata luar biasa support yang diberikan. Memang kalau dari Smart Batik sendiri memang ini ke Sibakul juga? Ya, saat ini kami sudah daftar di Sibakul juga. Tahun depan kami akan coba akses berbagai fasilitas yang dimiliki Sibakul gitu. Kalau udah ekspor juga kah, atau maksudnya udah kirim ke luar negeri juga? Kalau dari kami sebenarnya ekspor yang secara rutin belum, tapi memang beberapa kali kami kemarin kirim produk kayak ke Malaysia, ke Pakistan, ke China, dan juga sama Jepang. Itu sudah pernah kirim gitu, cuma belum rutin. Nah, ini PR kami juga. Yang jelas sudah menyentuh pasar yang lebih luas internasional gitulah ya, Mas, ya, nggak cuma di lingkup Indonesia aja begitu kan. Kalau Mas Ihsan sendiri nih melihat ini kan, karena Mas Ihsan sendiri di bidangnya batik gitu ya, Mas.
Ada nggak sih strategi khusus nih, mungkin untuk membantu apalagi pembatik kecil gitu yang memang saat ini tuh sebenarnya punya produk nih tapi belum kelihatan gitu. Kalau dari Mas Ihsan sendiri ada nggak strategi yang bisa membantu teman-teman terutama pembatik kecil ini nih untuk lebih ngangkat lagi gitu? Ya, kalau dari saya sih yang pertama yang paling penting untuk teman-teman kita yang baru mulai pembatik-pembatik kecil misalnya yang masih proses bertumbuh, yang pertama dia harus punya mindset yang kuat dulu. Oke. Jadi Benar-benar. pola pikirnya harus benar-benar dia pengen bertumbuh. Karena yang salah satu jadi tantangan di Jogja kan kadang-kadang kita tuh merasa oh ini aja udah cukup, ini betul. sudah cukup, terus Betul. akhirnya tidak mau berkembang gitu kan. Nah, itu harus Udah puas mulai gitu ya, Mas? ya Padahal sudah masih puas. ada yang Padahal banyak ada dieksplor. lebih banyak potensi lagi gitu kan. Walaupun kita juga apa ya istilahnya ya kalau saya sendiri juga nggak terlalu ambisius gitu kan. Jadi kita gunakan resource yang ada untuk kita optimalkan gitu. Jadi itu pola pikir. Kemudian yang kedua kita harus benar-benar coba ikut kegiatan-kegiatan pemerintah. Pemerintah daerah karena kayak tadi seperti Dinas Koperasi UKM itu kan banyak kegiatan pelatihan tuh. Tuh kemudian Dinas Perindustrian. Perindustrian DIY itu juga banyak penguatan sentra-sentra industri di Provinsi DIY. Mungkin saat ini masih ada yang mindsetnya gini Mas, kayak aku bisa kok ini sendiri, nggak usah lah nanti terlibat di kegiatan instansi pemerintah gitu kan. Takutnya nih ada yang mungkin berpikir seperti itu juga kan malah membatasi untuk berkembang sebenarnya Mas ya. Sebenarnya banyak yang berpikir seperti itu Mbak. Kan, Cuma betul. saya sendiri kan sudah pernah melalui itu gitu kan. Jadi ketika kami itu berinteraksi dengan pemerintah daerah, pemerintah kota, di situ ternyata kami bisa punya jaringan relasi yang lebih luas. Lebih luas, betul. Jadi kalau kita bicara bisnis yang paling penting relasi itu. Iya. Semakin relasinya luas, semakin enak kita memasarkan produk kan. Betul. Jadi sebenarnya yang di situ yang kalau saya lihat paling penting adalah relasinya. Bagaimana kita bisa membangun jejaring. Atau nanti misalnya dari kita kenal kepala dinas A nih, terus kemudian beliau punya teman nih. Kemudian kita sudah dekat, beliau butuh produk, temannya butuh produk, nanti akan direkomendasikan ke kita. Iya, benar. Kan model-model seperti ini kan tidak bisa ditemui nih kalau kita tidak terjun di situ. Memang masuk dan mau untuk terbuka. Oke lah, aku maulah bekerja sama gitu kan. Dan Mas ya. kita juga ketika kita ngobrol sama dinas itu kan kita juga sekalian promosi produk kita. Kalau memang produk kita itu unik, misalnya batik kita itu unik, kita buat dengan teknik khusus misalnya, itu kan nanti akan menarik. Kemudian kita bisa nanti kayak misalnya diundang kegiatan podcast, misalnya nanti diundang juga untuk pameran, itu nanti bisa menguatkan sisi branding produk kita dari situ. Terus juga ada yang penting juga ketika teman-teman ini masih mulai, teman-teman bisa coba cari akses ke BUMN. Karena di setiap BUMN Smart Batik juga ya Mas ya? Ya, kami baru mulai ini untuk akses BUMN. Jadi teman-teman BUMN ini punya anggaran khusus yang dialokasikan untuk pembinaan UMKM. Kalau yang paling dekat mungkin kalau di Jogja itu ada namanya Rumah BUMN. Rumah BUMN. Nah, kalau di kota itu Rumah BUMN-nya punya BRI. Terus di Gunung Kidul itu Rumah BUMN PLN. Terus di Sleman itu Rumah BUMN BNI. Nah, itu nanti di setiap kabupaten kota itu ada rumah BUMN sendiri tuh. Nah kalau misalnya nggak ngulik dan udah antipati dari awal kan nggak bakal tahu nih informasi kayak gini. Bener Mbak, ya, Mas, bener. Dan itu sangat sayang karena program-program di situ banyak tuh pelatihan juga kita free ya, ikut free, kemudian didampingi gitu. Kemudian nanti kalau misalnya sudah merasa cukup kuat untuk eksplor lebih lanjut, teman-teman bisa jadi binaannya BUMN itu gitu. Binaan BUMN. BUMN misalnya kan kayak misalnya Pertamina, kita sebut Pertamina itu kan mereka punya program-program yang sangat baik untuk UMKM. Kemarin terakhir saya ikut kegiatan Inakraf di tahun ini itu juga disupport oleh Pertamina. Itu dari situ saya dapat bayar rutin tuh. Salah satu brand batik besar di Indonesia itu sekarang tiap minggu ngambil tuh. Dari kegiatan itu, dari kegiatan waktu di Inakraf. Yang jelas banyak pintu terbuka gitu kan. Banyak sekali. Kemudian dari hal-hal kayak gini ya, relasi, jejaring, kemudian emang di BUMN dan instansi pemerintah gitu kan, membuka banyak pintu gitu ya, luar biasa. Luar biasa, nanti kita lanjut lagi ya Mas ya di segmen berikutnya. Nah, para saudara nanti kita akan lanjut lagi ngobrolin yang mungkin jadi tantangan gitu di ekonomi kreatif di DIY seperti apa bersama Mas Ihsan, founder dari Smart Batik Indonesia. Tetap di Pinara, podcast inspiratif bersama Kanwil Perbendaharaan Yogyakarta. Kembali di Pinara, podcast inspiratif bersama Kanwil Perbendaharaan Yogyakarta.
Masih bersama dengan Mas Ihsan, founder Smart Batik Indonesia, dan kita sedang mengobrolkan tentang ekonomi kreatif di Yogyakarta. Tadi udah cerita banyak tentang Smart Batik. Nah, sekarang kita akan masuk ke era digital, Mas ya. Sekarang apa-apa tuh udah dijual secara online. Kemudian brand juga kayak harus ada PR effort lebih untuk mengenalkan secara digital nih brandingnya mereka. Nah, kalau dari Mas Ihsan sendiri nih, itu ada nggak sih teknik khusus atau strategi khusus gitu untuk menguatkan digital brandingnya, kemudian jualan via digitalnya gitu? Monggo. Ya, Mbak Mutia, ini benar ya, ini salah satu yang sedang kami garap sekarang. Jadi memang tantangan sekarang itu salah satunya adalah di digital. Digital di mana kalau kita misalnya tidak beradaptasi, jadi kita masih jualan konvensional, itu kita akan sulit untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Lebih luas, betul. Itu. Kalau di Smart Batik sendiri, jujur sampai hari ini 80% pemasaran kami masih konvensional. Oh iya, ya, masih konvensional karena kami sekarang berfokus menjalin relasi bisnis dengan teman-teman yang asosiasi yang dia punya anggota yang besar, kemudian dengan instansi pemerintah, itu masih di situ. Kalau kita bicara digital, ini juga sedang kami proses untuk belajar, di mana saya sendiri sebagai founder sedang cari-cari ilmu di YouTube. Dan sekarang banyak sekali nih, banyak sekali ilmu-ilmu gratis yang ada di YouTube. Betul. Nah, itu nanti bisa kita manfaatkan tuh. Apalagi kalau teman-teman UMKM kita juga punya semangat yang sama. Karena kadang-kadang kan teman-teman UMKM kita itu lebih banyak yang usianya itu usia senior gitu kan. Jadi kadang-kadang merasa terkendala, kemudian belum mencoba tapi sudah patah semangat dulu gitu kan, sudah nggak bisa nih, nggak cocok nih gitu kan. Nah, itu yang harus sama-sama kita kuatkan bahwa kalau kita mau belajar, usia tidak akan jadi halangan gitu kan. Jadi kita tetap bisa belajar digital gitu kan. Terus medianya juga sudah banyak sekali, Mbak. Kita bisa optimalkan misalnya di Instagram, kemudian di TikTok, kemudian juga ada di marketplace, dan itu akan sangat membantu kita untuk penjualan. Jadi ini kami baru lumayan fokus untuk marketplace juga, dan ternyata lumayan tuh ada penjualan harian dari marketplace. Oh, harian tuh udah rutin berarti ya, Mas? Apalagi ini sekarang kalau teman-teman juga nanti butuh tenaga kerja tuh, Kementerian Kemnaker, Kementerian Tenaga Kerja itu punya program namanya magang gitu. Program magang. Yang di situ nanti kita bisa apply untuk cari talent-talent magang nih. Ya, yang khususnya itu ini sebagai pemilik usahanya ya, gitu ya, kita Mas, sebagai pemilik usaha bisa apply di situ, daftar kebutuhan kita. Misalnya kita butuh nih, karena kita masih lemah di digital marketing, kita butuh tim yang untuk membantu digital marketing atau konten kreator gitu. Kebetulan kami kemarin juga ikut program yang batch sekarang ini. Senin besok kita sudah mulai fokus untuk buat konten, dibantu oleh anak magang kreator di ini Smart Batik gitu ya? Ada anak magang konten kreator dari Smart Batik yang itu mereka digajinya oleh pemerintah tuh, Jadi kita bisa optimalkan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi sekarang tuh kalau kita mau ulik informasinya, terus kemudian kita gunakan secara optimal, saya pikir yang seperti hambatan-hambatan itu udah nggak ada masalah sih gitu kan. Karena kalau kita butuh tadi tenaga muda untuk konten, kita bisa ikut program pemerintah, ambil tenaga kerja yang muda yang memang dia fokus di konten, kemudian nanti kita bisa buat mereka itu bisa bantu untuk usaha kita gitu. Udah gitu, maksudnya dari Kemnaker support banget kan, Mas? Support banget. Pendanaannya dari Kemnaker juga, gitu kan? Emang luar biasa. Ini kayak Smart Batik berarti kemarin mendaftar gitu ya, Mas? Mendaftar program ini gitu ya. Mendaftar. Kebetulan kami dapat informasinya dari Kementerian Perindustrian. Karena kami juga salah satu alumni dari programnya Kementerian Perindustrian. Kemudian semua program kementerian kayaknya diikutin nih. Ya, karena memang dulu kan kami mulai juga ini, Mbak. Karena mulai kan dari jaringannya nol, modalnya nol gitu kan. Terus ilmunya juga nol, jadi ya kita harus. Cuman kan di titik sekarang ini memang udah benar-benar memberdayakan banyak orang juga ya, Mas, ya, banyak pekerja batik juga gitu, Mas, mulai dari titik nol tadi tuh sampai sekarang tuh udah luar biasa gitu. Nah, kalau ngomongin tentang yang pemberdayaan ini, sekarang kan ada berapa, Mas, berarti ibu-ibu yang ini tadi? Sekitar 70-an sekarang. 70-an kan. Nah, itu ada tantangan tersendiri nggak, Mas, kalau memberdayakan ibu-ibu ini tuh? Gimana ya? Kalau kami sendiri kan di batik, dan batik ini memang yang paling dominan itu
ibu-ibu yang usianya itu 45 tahun ke atas. Jadi memang salah satu tantangan besar kalau di industri batik itu di regenerasi. Regenerasi ya? Regenerasi gitu. Jadi maka kami itu di Smart Batik saat ini kan posisinya memang masih dominan ibu-ibu yang senior nih, ibu-ibu senior, karena mereka juga memang tetap harus kita libatkan gitu kan, karena luar biasa Mbak, saya tuh seneng banget, saya ketika misalnya main ke tempat produksi, kemudian ketemu ibu-ibu pembatik, kemudian beliau-beliau berterima kasih karena dapat orderan dari kami itu luar biasa. Kemarin terakhir saya dapat orderan dari Bank Indonesia, DIY ya, kami juga salah satu mitranya BIDIY gitu kan. Kemudian kemarin dapat orderan untuk kegiatan akhir tahun ini itu ada 150 potong batik tuh. Untuk akhir tahun ini? Ya, waktu itu kemudian saya telepon ke koordinator pembatik saya. Beliau sampai nangis tuh waktu itu. Karena orderan yang banyak kan, banyak dan di momen yang sama itu banyak teman-teman pembatik yang sebelumnya tidak bersama kami tapi ikut pembatik yang lain, ikut usaha batik yang lain itu pada nyari kerja. Karena kondisinya baru lumayan lesu kan. Ya sehingga mereka butuh lah ya Mas. Ya, dan di momen itu pas ada pekerjaan gitu. Jadi ya ini luar biasa. Ini salah satu yang membuat saya semangat terus untuk bisa jadi motivasi ya. Ya, untuk mengembangkan ini. Apalagi kemarin pas COVID itu. COVID itu hampir semuanya kan drop tuh industri batik kan. Terus kami ada strategi baru, akhirnya teman-teman pembatik kami tetap terus dapat pekerjaan. Dan itu luar biasa. Itu mereka senangnya luar biasa. Oke, tapi untuk menghadapi tantangan regenerasi ini seperti apa kalau dari Mas Ihsan? Nah, kami itu kan sekarang juga sering mengadakan pelatihan. Jadi itu salah satu upaya kami untuk menarik teman-teman yang muda untuk bisa ikut bekerja sama dengan kami. Jadi ya biasanya di SMK, kemudian kami juga kolaborasi dengan pemerintah. Kemarin sempat kami buat kegiatan dengan BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan, untuk menumbuhkan minat pembatik di generasi muda. Kemudian juga kami coba kolaborasi juga dengan pembatik-pembatik yang ada di beberapa wilayah. Jika nanti misalnya mereka mau menggunakan malam sawit, kemudian cocok dengan malamnya, itu nanti bisa untuk ikut bersama kami untuk sama-sama kita kembangkan industrinya gitu. Jadi memang benar-benar Smart Batik Indonesia ini nggak cuma nyari profit saja kalau bisa kita bilang, tapi benar-benar value-nya ada, kemudian pemberdayaannya juga jalan terus gitu. Luar biasa. Boleh dong tepuk tangan dulu untuk Smart Batik Indonesia. Keren banget nih Mas Ihsan nih. Kayak cerita from zero to hero gitu ya teman-teman ya. Oke Mas Ihsan, ini kan tadi tantangannya gitu ya, dan memang sudah banyak hal yang dilakukan juga nih untuk menghadapi tantangan ini kan, dan meminimalisir risikonya lah nanti ketika memang nggak ada lagi pembatik gitu kan. Nah, kalau yang sebelum kita tutup nih ya Mas, mungkin ada yang mau Mas Ihsan sampaikan kepada mungkin instansi pemerintah atau mungkin monggo siapa aja boleh disampaikan, mungkin generasi muda juga boleh nih Mas yang hendak terjun ke dunia ekonomi kreatif atau mungkin malah ke dunia batik gitu, monggo. Ya Mbak Mutia. Jadi kalau saya lihat sekarang ini cari pekerjaan itu susah Mbak, bener ya? Karena kemarin ada salah satu juga instansi pemerintah yang buka lowongan kerja yang dibutuhkan 18, yang daftar 31.000. Itu kan luar biasa ya. Luar biasa ketatnya kan. Benar. Dan dari situ sebenarnya ketika kita bisa atau kita punya pilihan, salah satu pilihannya adalah kita menjadi pelaku ekonomi kreatif. Ya, betul. Karena ketika kita jadi pelaku ekonomi kreatif, kita bisa ikut melibatkan orang-orang di sekitar kita. Minimal kita sendiri. Kita bisa punya penghasilan dari usaha kita sendiri. Dan tapi kalau lebih baik lagi membuka lapangan kalau usahanya semakin maju, itu nanti otomatis lingkungan sekitar juga akan tertarik gitu ya. Ya, dapat keuntungan dari yang kita kerjakan. Itu salah satu yang membuat ekonomi kreatif itu luar biasa menurut saya. Terus kalau pesan untuk pemerintah, ya pemerintah kabupaten kota, kemudian pemerintah daerah, ya kami mohon untuk terus disupport usaha-usaha kami ini dengan pendampingan gitu. Karena pendampingan ini sangat penting bagi kami gitu. Jadi bukan hanya nanti pelatihan sehari 2 hari selesai, tapi setelah pelatihan itu ada pendampingannya, ada konsultasinya. Kemudian di situ nggak sih Mas, pelatihan 1-2 hari selesai, udah nggak ada apa-apa habis itu kan? Takutnya nggak ada dampak yang lebih besar gitu kan? Ya. Kemudian ada semisal ada nanti mungkin kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi kayak
pembuatan video profil, Oh, kemudian oke, oke. foto produk, itu juga sangat membantu Sangat kami. membantu ya? Itu akan sangat membantu kami. Dan yang paling penting nih, saya sangat berharap nanti pemerintah baik di daerah ataupun di pusat itu untuk terus bangga menggunakan produk-produk lokal, gitu kan, produk-produk lokal. Dan kalau bisa nanti souvenir-souvenir kegiatan pemerintah itu juga dari produk lokal. Ya. Bener. Di daerahnya sendiri gitu Ya, kan, Mas. saya kemarin sangat terkesan dengan Pak Menteri kita, Pak Menteri kita, Pak Purbaya, luar biasa, Bapak ya, luar biasa. Mudah-mudahan Bapak juga ikut nonton gitu kan. Jadi Kirim, Mas, ya beberapa waktu ini saya mengikuti Instagram Bapak, TikTok Bapak. Ini Bapak sangat support terhadap produk-produk UKM. Bahkan kemarin juga sudah pakai produk batik dari Jogja. Nah itu saya sempat kemarin itu komen juga Pak. Ya barangkali nanti berkenan juga produk kami bisa Bapak gunakan atau produk teman-teman yang ada di Jogja bisa digunakan, dan kami sangat mengharap Bapak nanti bisa berkunjung ke Jogja. Amin. Kemudian ketemu kami pelaku-pelaku UMKM agar kami itu semakin semangat, karena jujur ini saya sendiri merasa sangat terkesan dengan apa yang sudah Bapak lakukan untuk ekonomi Indonesia hari ini. Kira-kira itu Mbak, Luar biasa banget. jempol ya Mbak. Boleh tepuk tangan dulu dong, jempol. Sambut baik ya. Oke, terima kasih banyak Mas Ihsan ya, itu tadi ya Poros Sederek insight dan juga sharing dari Mas Ihsan yang pasti sangat memotivasi dan memberikan inspirasi juga bagi kita untuk memulai gitu ya Mas ya. Nggak usah takut untuk memulai, yang penting mindset Betul. kita dibenerin, nggak usah takut, nggak usah jangan mudah merasa cukup gitu ya Mas ya, agar kita bisa terus berkembang dan pastinya ekonomi kreatif di DIY juga semakin berkembang walaupun ada beberapa tantangan, tapi kita semoga bisa mengatasinya dengan baik. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Mas Ihsan. Dengan senang Founder hati, Smart Mbak Batik Mutia. Indonesia. Kapan-kapan kita berjumpa lagi, ngobrol lebih banyak lagi. Siap, Mas ya. siap. Ya begitu para sederek, kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya di Pinara Podcast Inspiratif bersama Kanwil Perbendaharaan Yogyakarta. Bye bye.